Bang, gue bukannya nggak mau kata dia. Gue udah seminggu tidur sini. 1 minggu gue diisengin. Mesin gue digeduk-geduk. Buk. Gue nggak bisa tidur bang. Berhentinya pas pengajian kata dia. Subuh pengajian. Ntar lagi bunyi. Buk. Ya kan, saya itu nggak ada rasa takut awalnya bang. Saya intilin, saya ikutin dia, dan pas dibilukan ada tiang listrik, dia berdiri di situ. Kayak orang kebingungan, lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nggak lama mobil lewat bang, tersorot mukanya, jelas muka nenek saya. Terus tiba-tiba dia madep saya, nyengir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau menempati rumah pribadinya di daerah Cakung Cilincing. Yaudah, di sebelah gue udah ada Bang Wawan. Selamat sore Bang Wawan. Selamat sore. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Itu di rumah Bang ini yang nempatin orang tua atau rumah siapa tuh Bang? Orang tua. Orang tua? Oh jadi yang tinggal di situ hanya orang tua atau ada siapa lagi tuh Bang? Ada orang tua saya, ada kakek nenek saya, dan ada paman saya sebelum pindah. Oke. Dan itu kan tadi abang bilang itu ada 3 rumah ya di situ. Nah itu rumah-rumah apa? Rumah siapa aja tuh bang yang 3 rumah? Jadi begini bang, itu rumah kan kalau orang Betawi anak udah dijatah-jatahin. Jadi bapak saya adanya di sebelah kiri, nenek saya di tengah. Adanya bapak saya di sebelah kanan, terbagi 3, cuman masih satu atap gitu. Iya. Jadi kayak dibagi 3 gitu ya. Berarti yang abang tempatin ini ada di tengah, di kiri. Oh di kiri sini. Oke. Itu kejadiannya tahun berapa bang? Kira-kira tahun sekarang 2023, 2011 dah kayaknya. Kira-kira. Nah berarti itu kejadiannya di rumah tinggal sama neneknya ya? Oke. Nah kan tadi tuh rumah abang serem tuh bang. Itu yang ngalamin kejadian mistis itu siapa aja bang selain abang yang ngalamin? Setahu saya yang ngalamin itu sebelum nenek saya dan kakek saya nggak ada, itu semua aman terkendali sih. Dan karena waktu itu memang rumah itu masih ditempatin yang saya tadi bilang, bapak saya, nenek saya, sama om saya, mamang saya. Dan setelah dia punya rumah sendiri, dia pindah, dan itu rumah mamang saya udah lumayan lama kosong. Jadi disewakan lah sama tukang bordil. Jadi disewakan. Tukang bordil lumayan lama sih itu. Tadinya itu bekas klinik, karena mamang saya punya klinik waktu itu, ya kan, istrinya buka praktek di situ. Dia pindah karena dia punya rumah sendiri, beli rumah sendiri di daerah Rumah Susun. Akhirnya rumah itu udah kosong, terus udah lama kosong, baru diisi sama tukang bordil. Gitu. Jadi kejadian horornya ini ketika neneknya sudah meninggal. Betul. Baru ada kejadian horor. Baru kejadian horor. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Wawan, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan konten-konten horor selanjutnya. Dan bagi kalian nih yang ingin datang juga seperti Bang Wawan, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke Bang, udah siap cerita ya Bang ya? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Tepatnya itu perbatasan antara Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Tapi saya di utaranya. Ya. Kenapa dibilang Gang Bodong? Karena itu Gang Haji Bodong itu kakek saya sendiri. Oh iya, Haji Bodong itu kakek saya sendiri. Nah, saya itu kebetulan memang cucu paling disayangin bang. Di antara cucu-cucu yang lain. Pokoknya selama semasa hidup
kakek dan nenek saya itu saya paling benar-benar paling disayangin di antara cucu-cucu lain. Dan saya itu tinggal sama almarhum kakek dan nenek saya itu sejak kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Orang tua juga sempat sih tinggal di situ. Cuman pindah ke Cilengsi waktu itu. Itu pun masih saya usia masih 2 tahun, 3 tahun lah kalau kata orang tua saya. Nah, pindah ke Cilengsi, akhirnya balik lagi ke rumah kakek nenek saya. Nah, dan pindah lagi ke Tambun. Dari situ pindah lagi ke Tambun. Dan akhirnya saya ditinggal di situ dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD Bang, saya di situ. Berhubung perkembangan saya ibarat kata, wah, sama neneknya dijejelin apa aja nih, diturutin. Namanya cucu kesayangan dong, ya kan, diturutin apa aja. Perkembangan saya sekolah ini nggak bener gitu. Akhirnya dicabut sama orang tua saya. Udah pindah ke Tambun, tinggal sama mama. Akhirnya saya pindah ke Tambun, ikut orang tua saya gitu. Dan setelah saya tinggal di Tambun sekitar 10 tahunan lewat kayaknya ya, 10 tahunan ya. Orang tua saya pindah lagi ke rumah almarhum nenek saya, ya kan. Nah, dan di situ posisinya rumah bapak saya ada di kiri, rumah nenek saya ada di tengah, rumah mamang saya ada di kanan. Jadi 3 itu satu atap Bang. Dan di tengah-tengahnya itu ada pintu. Dan di rumah mamang saya juga tuh ada pintu. Jadi buat sama-sama menuju ke rumah nenek saya. Jadi kayak nembus gitu. Nembus, ya? Betul. Nah, tinggallah saya di situ sama nenek saya, ya kan. Sampai saya kelas 1 SMA. Nah, saya kan nggak lanjut sekolah, ya kan. Gara-gara saya ya nggak beres lah sekolah saya, ya kan. Ya udah sama nenek saya, udah anak ngomong sekolah mau diapain lagi? Udah biarin aja, nggak usah sekolah. Ya udah akhirnya kan. Nah, singkat cerita, kelama-lamaan mamang saya pindah nih. Yang saya bilang ada rumah posisinya di sebelah kanan. Pindah karena beliau ini kan tadinya sebelum pindah beliau ini buka kayak praktek klinik Bang. Memang bibi saya ini kerja di Kementerian Kesehatan gitu. Dia pindah akhirnya beli rumah sendiri di daerah Rumah Susun, ya kan. Pindah otomatis kosong. Lama itu kosongnya seingat saya. Kira-kira berapa tahun tuh kosong? Ada setahun lebih lah. Oh, setahun lebih. Setahun lebih lamanya, iya. Kosong, masuklah nih tukang bordil. Ya kan, orang Jawa, tukang bordil. Nah, saya deket nih sama tukang bordil. Ya kan, usia saya waktu itu pas tukang bordil masuk sekitar usia 17 tahun kayaknya. 17 antara 17 sampai 18 gitu. Saya deket sama tukang bordil karena saya main terus tiap siang ke tukang bordil itu, ya kan. Dan saya punya teman inisial D, ya kan. Saya iseng-iseng nanya, ini lu udah lama kan di sini, udah lama kosong, dia bilang. Ada gangguan-gangguan nggak? Biasanya kalau rumah kosong rada angker. Wah, dia nyeletus langsung. Wah, jangan ditanya lagi, dia bilang. Tiap malam itu kata dia kayak ada seekor kucing besar, hitam, matanya merah, tapi masuk ke kolong mesin. Mesin apa tuh? Kan mesin bordil panjang Bang. Bordil, iya. Itu pun dia masukinnya itu mesin bordil pakai forklift waktu itu. Nggak bisa pakai orang karena panjang, sistem komputer mesin bordilnya. Masuk ke kolong Wan, kata dia. Gua cari nggak ada tuh kucing, dia bilang gitu. Itu kejadian sebelum nenek saya meninggal. Sebelum, ya kan. Dan akhirnya pas saya tanya lagi, apalagi gangguannya? Gua kayak ditarik, kata dia, sama kakek-kakek tinggi, putih, berjenggot, kata dia. Gue dibawa ke PT, karena ke rumah saya ini gak jauh dari PT. Nah, belakang tembok rumah saya ini gudang beras, sananya udah PT Mugi. Nah, ditarik, kata dia, ke situ. Dia kayak nunjukin bahwa di sini ada yang ditanam gitu. Karena memang kan saya keluarga, ibarat kata di sana Bang, keluarga yang cukup sangat dikenal, kakek nenek saya, ya kan. Nah, saya cerita sama bapak saya,
tuh si D ya katanya digangguin gini-gini. Bapak saya itu nggak pernah yang hal-hal begitu, dia nggak pernah percaya, Bang. Paling nggak percaya dia masalah hal-hal mistis seperti itu ya kan. Singkat cerita, kakek saya duluan yang meninggal nih, ya kan. Kakek saya meninggal karena sakit kanker paru-paru, ya kan. Saya ingat tuh kanker. Nah, nggak lama setelah meninggal nggak ada gangguan apa-apa. Tapi gangguan itu dialami sama kedua orang tua saya. Mama saya cerita sama saya. Oh, yang ngerasain orang tua. Tuh bapak lu tuh, kata dia. Orangnya kan nggak pernah percaya sama hal-hal yang seperti itu. Semalam ditakutin, baru percaya. Takutin apa, Mak? Kan Mama semalam, kata dia, lihat bayangan babe. Tapi posisi rumah itu belum kosong karena masih ada nenek saya, ya kan. Masa sih, Mak? Iya. Pas Mama ketakutan, Mama nggak mau masuk, Mama duduk di bangku depan tuh, ya kan. Tiba-tiba ya lu nyusul, duduk juga. Terus ngelongok bayangan itu. Bayangan bener-bener bayangan kakek saya. Kayak nengok gitu. Iya, ngelongok terus masuk ke rumah. Terus dipanggil bapak saya. Tuh, lihat tuh. Bayangan aki-aki. Bapak saya sampai nyebut, astagfirullahaladzim. Iya ya, kata dia. Nah, di situ ya kan. Saya pas kakek saya meninggal, saya nggak ngalamin apa-apa sih, jujur ya kan. Nah, beriringnya waktu, ya memang dikatakan setelah itu saya menikah sama istri saya, ya kan. Nenek saya itu tipikalnya gini, Bang. Biar usianya udah tua tapi kesehatannya itu masih oke gitu dia. Iya, masih oke. Dia masih mau dagang teh, dia masih mau dagang opak, ya kan. Makanya dia cukup dikenal di kalangan masyarakat, ya kan. Nah, sakitlah dia ini. Sakit. Kadang-kadang suka jatuh sendiri, ya kan. Sakit. Dan akhirnya keluarga memaksakan untuk cek ke rumah sakit, ya kan. Nah, kita bawa ke puskesmas, ya kan, dicek sama dokter. Ini cuma karena tua, penyakit tua, nggak ada penyakit apa-apa, ya kan. Karena nenek saya memang, setahu saya itu jarang pernah sakit, nggak pernah sakit nenek saya itu. Sakitnya karena memang udah tua banget, dia udah pikun juga, ya kan. Nah, akhirnya kita bawa lagi ke rumah, kita mau bawa lagi ke rumah sakit. Almarhum nenek saya nggak mau. Paling susah dia dibawa. Puskesmas saja kita membujuknya, Masya Allah, susah banget, ya kan. Sampai dia jatuh, palanya bocor, ya kan. Tapi almarhum itu biar sakit-sakitan masih nyari saya, Bang. Karena waktu itu saya ngontrak di Gang Impres, jauh dari rumah orang tua saya. Beliau masih marahin sama adik saya, suka ngasih duit. Lu udah bayar kontrakan belum? Nih, duit bayar kontrakan. Nah, ya kan. Singkat cerita, akhirnya nenek saya sakit tuh. Sakit, badannya makin habis. Ya kan. Dia bilang, gua nggak mau di mana-mana. Gue maunya di rumah gue sendiri aja sampai gue mati. Ya kan, dibilang gitu. Karena memang yang paling perhatian sama nenek saya itu ibu saya. Ya kan. Dibandingin, maksudnya mohon maaf ya, mungkin dari istri-istrinya mamang saya juga perhatian. Mungkin jauh atau jam kerjanya sangat sibuk. Kalau mama saya kan ibu rumah tangga. Semenjak sakit itu paling banyak yang merawat itu ibu saya. Ya kan? Yang gantiin pampasnya, yang mandiin, yang bikinin masak, ya kan. Ya kan? Sampai nenek saya bilang gini, kalau gua mati mantu, gua nggak kemana-mana. Pokoknya gua malam Jumat ada aja di sini. Dia bilang begitu. Iya. Oh, kalau meninggal dia bilang ada di sini gitu setiap malam Jumat. Gua ada sini, gua mau nengokin anak cucu gua, kata dia. Pokoknya lu ngerasain entar, dia bilang gitu. Singkat cerita, mamang saya ini bilang begini, udahlah. Mungkin mamang saya pikirannya baik. Takut mama saya capek drop juga ngurus nenek saya, ya kan. Dibawa ke rumah mamang saya. Di Jalan Rusun itu yang saya bilang. Nah, karena kan mamang saya itu memang salah satu di antara mamang saya yang lain, ekonominya yang paling baik dialah. Karena dia ada pembantu, mungkin di situ pembantunya bisa ngurus, ya kan. Dibawa ke sana. Kita akhirnya kan pada nengokin di sana, ya kan. Nenek saya itu udah nggak mau makan, udah nggak mau minum. Dia minta pulang terus,
ya kan. Dan di sana nyari-nyari saya terus, gitu. Lagi sakit. Wawan mana Wawan? Cucu gue yang paling gue sayangin, kata dia. Wawan mana Wawan? Dia bilang. Singkat cerita, keluarga udah kumpul semua di sana. Jadi pagi, siang, sore, bahkan sampai malam bergantian pada nengokin di sana ya kan. Badannya makin habis ya kan. Bokap bilang kayaknya nih nenek udah nggak mau nih ya kan. Ya udah diurus aja lah. Dan akhirnya meninggal bang. Meninggalnya itu nggak di rumah nenek saya, enggak. Iya, meninggalnya itu nggak di rumah nenek saya, meninggalnya di rumah mamang saya yang di rusun. Iya, karena mamang saya itu kalau mau orang tua memang perhatiannya lebih is the best gitu. Karena mamang saya mau apanya? Mau duren, berangkat beli duren yang paling bagus ya kan. Mau buah apanya? Berangkat. Mau apa ya. Nah mungkin mamang saya udah ngerasa wah emak gue udah nggak lama lagi nih, gue harus berbakti ya kan, udah dibawa ke situ. Dan akhirnya meninggal kan. Posisinya itu bang, 1 bulan saya itu lagi ikut tes kerja bang. Dan di salah satu perusahaan, nggak boleh saya sebut ya, nah perusahaannya nggak enak ya. Tes perusahaan di pelabuhan. Saya lulus tuh. Lulus, udah dari 20 peserta, 2 orang yang kepilih bagian quality control. Saya dan orang Bekasi yang terpilih untuk kontrol semua pelabuhan yang ada di Tanjung Priok. Setelah nenek saya sakit, saya mutusin pindah kontrakan sama istri saya yang dari Impres, pindah kontrakan dekat rumah orang tua saya. Dan memang posisi kontrakan itu bang, kalau dilihat itu kayak kontrakan terbengkalai. Jadi yang keisi kontrakan itu cuma saya doang. Yang lainnya kosong. Yang lainnya pinggir-pinggirnya kosong. Dan 1 orang doang di sana pojok. Dan itu setiap saya sebelum ninggalin tingkat kontrakan itu, saya di kamar yang sebelah sananya. Kan ada 2 versi. Kamar mandi di luar sama kamar mandi di dalam. Saya pertama pindah kontrakan itu kamar mandi di luar. Setiap saya kencing, itu namanya PT bang, kelihatan. Pohon bambu kelihatan. Setiap saya kencing itu, saya selalu nemuin kuntilanak terbang. Terbang. Kuntilanak terbang. Saya lewat aja gitu. Lewat aja. Bus saya. Kayak pakaian terbang gimana sih? Bus saja. Nggak ketawa, nggak apa. Jelas itu bang. Jelas banget. Saya cuma astagfirullahaladzim. Ya udahlah, ya kan. Dan setiap saya kencing pasti ada aja pakaian terbang. Bus gitu. Saya nanya sama tetangga saya. Itu mah udah nggak. Heran dibilang. Karena memang di belakang kontrakan saya yang kamar mandinya di luar itu pohon nangka besar bang. Pohon nangka besar. Nah, bukan itu doang kejadiannya bang. Tetangga saya itu setiap jam 1 malam, beliau itu melihat nenek-nenek nyapu di bawah pohonan. Kosrek. Di bawah pohon nangka yang tadi? Iya kan terlihat jelas halamannya. Sekarang udah ditebang sih pohon nangkanya sama orangnya. Iya, kosrek. Tapi bukan penghuni rumahnya. Dia kenal, enggak dikenal itu kosrek nyapu. Tapi mungkin dia satu memang kerjaannya tukang gali kubur, ya kan nama Ansip. Jadi dia udah biasa gitu. Kalau saya kan, dan akhirnya saya mutusin pindah ke kamar mandi yang di dalam. Tapi masih satu kontrakan itu juga, cuma beda posisi ya kan. Jadi kita pindah kontrakan yang kamar mandi di dalam, biar saya nggak takut. Nah singkat cerita, pas saya besok mau pertama kerja, di perjalanan saya ditelepon sama adik saya. Meninggalnya sih sekitar jam 4 lewat, meninggalnya nenek saya. Mungkin orang tua saya tujuannya biar saya ini nggak tahu dulu gitu, ya kan. Udah mau sampai kantor, saya ditelepon sama adik ipar saya. Wan, pulang ya? Kenapa Jit? Udah lu pulang aja. Lu nggak usah kaget, nenek udah nggak ada. Wah di situ pikiran saya udah kacau bang. Namanya cucu paling disayangin, saya ngerasa ya kan. Pertama kali hari kerja lagi, saya anggapannya kalau nenek gue sembuh, dia mau minta apa, gue harus beliin. Ya kan cita-cita cucu yang paling disayang. Dan akhirnya saya putar balik bang, menuju ke rumah mamang saya itu, karena kan memang jenazahnya di sana. Dari dia sakit sampai meninggal di sana.
Ya kan ternyata memang sudah terbujur kaku di sana ya kan. Dan kalau di tradisi kita kan kalau orang meninggal itu tahlil Bang. Dari hari pertama sampai ke 7 hari, dari 7 hari ke 40 hari, 40 hari sampai ke 100 hari, bahkan sampai ke 1000 hari ya kan. Tahlil ya kan jatuhnya. Kita mengadakan acara pengajian tahlil ya kan. Itu belum ada kejadian aneh-aneh Bang. Tahlil 7 hari ya kan, dari hari pertama sampai hari 7 hari ngadain pengajian juga di situ sama teman-teman. Belum ada kejadian aneh-aneh. Yang kejadian anehnya itu teman saya si Husen. Saya sebut dan namanya nggak apa-apa kali ya. Dia bilang gini sama saya. Gua itu tiap malam ngeliat Nyai Elu mondar-mandir dari kamar ke dapur, dari dapur ke kamar. Oh yang bener Bang Husen? Iya kata dia. Saya nggak percaya, saya itu nggak percaya. Ya menakut-nakutin doang lu. Iya bener kata dia. Ya udahlah biarin saya bilang, orang gak ganggu ini. Nah setelah 7 hari selesai, biasanya kan 7 hari tahlilan selesai langsung selang beberapa bulan ke 40 hari ya kan. Nah itu hari 40 harinya itu kelewatan Bang. Untuk memperingati 40 harinya itu kelewatan gitu. Ibarat kata aturan hari Kamis, ini hari Minggu digelarnya. Gitu ya kan. Nah, saya itu kan setiap malam itu jemput istri pulang kerja di salon. Istri itu pulang kerja di salon, bisa pulang malam jam 9, jam 10, jam 11. Itu pikiran saya di motor itu udah nggak bener tuh Bang. Saya ngerasa sendiri, udah kayak kebanyakan ngelamun lah gitu. Sampai saya akhirnya jemput istri saya di perjalanan, saya ngomong terus. 40 hari gue kelewat ya. 40 hari nenek kelewat ya. Istri saya sampai aneh. Apa sih ya maksudnya? Iya 40 hari kok dilewatin. Kenapa? Emang salah apa? Sambil ngomong gitu Bang. Dan terus nyari manggis. Kebetulan almarhum nenek gue ini doyan manggis. Dia kalau manggis satu kantong aja diadepin habis sama dia. Dan waktu itu memang belum musim manggis. Kayak kita kan kalau musim mangga, kalau belum musim mangga kita kepengen mangga susah nyarinya. Ada juga mahal ya kan. Iya. Akhirnya saya nyari udek-udek tuh manggis nggak nemu. Akhirnya saya pulang kan ke kontrakan ini yang saya bilang ini, yang saya baru pindah di kamar mandi di dalam. Pulang, biasalah saya ngobrol sama istri saya, sering-sering tiba-tiba saya tidur. Tidurnya itu saya di atas, istri saya di bawah. Ya kan? Jadi ada spring bed, ada tempat tidur lantai ya kan. Saya di atas. Kalau saya pas tidur itu, saya berasa kepala saya ini diusap sama nenek saya. Antara mimpi sama nyata gitu. Benar-benar saya begini, ini muka nenek saya begitu tuh. Jidat saya ngeliat gitu. Iya, jidat saya digituin. Dan tiba-tiba kalau kata istri saya bangun minta siri dengan logat suara nenek saya. Tapi tanpa sadar Abang? Tanpa sadar saya. Suara nenek saya jelas-jelas kalau kata istri saya. Benar-benar suara nenek saya. Nyaksin istri Abang? Istri doang. Saya. Sampai saya dicakar, ditendang, saya nggak berasa apa-apa. Akhirnya saya minta duit sama istri saya kan. Dah, beli duit, mau beli obat Ultraflu apa Misagrip gitu. Obat flu lah pokoknya. Ya udah dikasih sama istri saya. Kata istri saya pas bangunnya itu udah bukan saya, udah pucat semua. Cara jalannya, cara bungkukan, cara nganin kainnya. Nenek saya, karena kan istri saya lama ngalamin nenek saya hidup. Sering dibagi duit juga istri saya sama nenek saya. Iya sayang juga dia sama istri saya. Turun saya. Turun. Pas di tangga itu udah pikiran saya udah nggak tahu Bang kemana. Udah nggak sadar saya. Kalau menurut saksi yang menyaksikan saya kesurupan, teman saya tongkrongan itu menyaksikan semua Bang. Jadi dia itu malam-malam kalau di tempat saya itu pada nongkrong di bawah itu. Malam-malam pas saya kesurupan, saya lewat depan dia. Batuknya batuk nenek saya. Dehemnya dehem nenek saya. Kayak dehem gitu. Kalau ini kan dehem saya, ini bener-bener dehem nenek saya. Sampai teman saya bilang, wah itu bukan kampleng itu. Nyainya itu. Bener-bener itu nyainya dia bilang. Dan akhirnya kalau kata teman-teman saya ke rumah orang tua saya.
manggilin nama orang tua saya sama mama saya. Dan suaranya benar-benar suara nenek saya, bukan suara saya. Di dalam rumah itu ada adik-adik saya. Ada adik-adik saya. Ada adik saya 3 biji, cewek 2, cowok 1. Ibu saya sama bapak saya pas buka pintu, pucat mukanya bang semua, ketakutan. Setelah dibukain, saya menuju ke kamar nenek saya melalui pintu yang ada di tengah rumah saya itu yang saya bilang nembus ke rumah nenek saya. Saya tidur di kamar nenek saya dengan mata kosong dan bener-bener matanya itu mata kayak mata nenek saya. Mama saya sendiri loh yang cerita. Itu bukan eluan. Adik saya sendiri cerita. Ini bukan Wawan, Ma, ini nenek. Saya ngeringkuk, saya lihat dan saya di situ nyari kaleng sirih nenek saya. Kalau kata orang tua saya. Karena abang udah nggak sadar. Nggak sadar. Dan di situ dipanggil lah orang pinter di situ ada. Dan ternyata kalau kata orang pinternya memang benar-benar ini real kesurupan. Yang masukin almarhum itu. Dan pas disadarin, saya bingung. Lah, gua ada di sini, kan gua mau beli obat. Udah bangun dulu kata dia, bangun. Adik saya besoknya cerita, itu bukan elu Kak, itu bener-bener nenek, suara nenek, jalan nenek, dehem nenek. Iya, tidurnya tidur nenek kata dia. Menyerupai banget kata dia. Ya kan? Udah. Dan singkat cerita, akhirnya kita pindah dari kontrakan yang kamar mandi di dalam nih. Pindah nggak jauh juga dong dari kontrakan saya yang lama ini ke kontrakan yang baru. Pindah. Dan selang beberapa bulan kemudian, kejadian aneh lagi bang dari kontrakan itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, nenek saya sendiri sosoknya. Di kontrakan yang baru ini ya? Iya, tapi kejadiannya bukan di kontrakan. Cerita gini bang, saya haus. Memang kebiasaan saya itu kalau sama istri itu saya jarang beli air galon. Saya selalu beli air yang aqua 1 liter. Ya kan? Selalu beli entah 2, entah 1 saya beli. Kebetulan air itu habis. Saya bangun sama istri saya. Dah, ya mau beli air dulu ya. Oh ya udah. Haus nih, ya udah keluar. Saya biasanya itu kalau beli air bang, saya menuju ke depan, bukan ke belakang. Tapi saya ini menuju ke belakang. Itu kejadiannya sebelum subuh. Pas masjid lagi nyetel pengajian lah, mau ke subuh, tapi kan masjid setiap subuh biasanya nyetel pengajian tuh ya kan. Nah, saya jalan dan di situ ada rumah saudara saya bang, ya kan. Saya lihat nenek saya itu keluar dari situ. Jelas itu bang. Wah, bukan jelas lagi bang. Bukan jelas lagi. Orang tua saya saksinya tuh. Saya ketakutan, keringet udah kayak orang mandi, muka udah super pucat. Iya. Ya kan? Saya itu nggak ada rasa takut awalnya bang. Saya intilin, saya ikutin dia. Dan pas dibilukan ada tiang listrik, dia berdiri di situ. Kayak orang kebingungan. Lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nggak lama mobil lewat bang. Tersorot mukanya. Jelas muka nenek saya. Terus tiba-tiba dia madep saya. Nyengir. Tapi mukanya normal gitu ya? Muka normal. Nggak ada yang aneh-aneh gitu? Nggak ada yang kayak di TV-TV kan ngambang apa. Nggak ada. Kayak orang normal. Nyeker dia. Emang kebiasaannya almarhum nenek saya itu nyeker. Nyengir bang. Di situ badan saya nggak bisa digerakin. Saya teriak seadanya. Astagfirullahaladzim nenek. Sampai badan saya itu dibilukin sama salah satu karyawan yang kerja dekat rumah saya. Bang, istighfar. Ayo ikut saya. Baru saya bisa jalan cepat. Sampai tukang nasi uduk. Biasanya kan kalau mau menjelang subuh itu tukang nasi uduk udah siap-siap dagang. Manggil saya, wah lu apa? Kok lu kayak orang ketakutan banget? Udah nggak saya hirauin pertanyaan dia. Langsung saya menuju ke rumah orang tua saya, bukan ke rumah saya, ke kontrakan saya bukan. Saya gedor-gedor. Ya, Wawan nemu nenek ya. Beneran mukanya muka nenek. Di mana? Itu dekat pingkulan sekolahan. Beneran ya. Dan ternyata kalau kata bapak saya, di belakang itu udah nggak ada nenek-nenek bang. Udah meninggal semua. Kalau seumpamanya itu bukan nenek saya, nenek siapa?
Jadi wilayah situ udah nggak ada Udah nggak ada orang tua nenek-nenek, udah gitu nggak ada ya? orang tua. Oke. Tuh. Udah, kata dia, nggak usah dipikirin. Udah, akhirnya saya minta anterin tuh pulangnya pagi-pagi. Padahal pagi saya minta anterin pulang. Saya cerita sama istri saya. Di situ bang kejadian aneh saya sama almarhum nenek saya. Dan sampai sekarang pun saya kadang-kadang masih mimpi nenek saya. Saya masih mimpin itu kalau saya itu di salah satu rumah ada kakek saya, ada nenek saya. Tapi saya nggak mau pulang. Sampai nenek saya bilang, udah lu pulang, lu belum waktunya. Kalau udah waktunya juga ntar lu boleh tinggal sini. Pulang saya. 3 kali saya mimpin begitu. Tuh. Didatengin. Iya, jadi saya tinggal di rumah nenek saya itu saya betah. Tapi sayanya diusir mulu sama nenek saya. Lu main boleh main, tapi jangan kelamaan di sini. Ini udah bukan tempat lu, udah pulang kata dia. Lu belum wayanya, kalau kata orang Betawi belum sekarang, belum wayanya. Kalau udah wayanya juga lu boleh di sini sampai kapan juga lu boleh. Tuh, saya mimpin begitu, Bang. Intinya ditahan, nggak boleh gitu dulu gitu. Pas saya kejadian kesurupan, Bang. Nah, orang tua kan buru-buru ngadain 100 hari nih. Ya kan? Orang tua cerita sama tukang bordil. Wah, saya mah kata dia. Sebelum itu pas tahlil pertama Nyai, dia manggil saya Nyai, manggil nenek saya Nyai. Hari pertama Nyai meninggal, kan memang rumah udah kosong, udah nggak ada tempat, tapi barang-barang Nyai masih ada di dalam. Kayak keranjang, kayak kompor masih ada. Setiap jam 4 kurang itu kompor nyala, cetek, 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 apinya ada. Terus kayak penggorengan, serang, sereng, serang, sereng. Setiap malam kata dia. Itu dilihat langsung? Dilihat, enggak dia doang lihat. Teman saya yang lihat, istrinya dia yang lihat, dia yang lihat. Saya kaget di situ. Yang bener mas? Iya. Tapi cuma suara dia kayak cuman gitu apa bunyi-bunyi doang ya? Kalau kepalanya bunyi-bunyi doang, tapi kalau kompor aja jelas real. Oh nyala beneran gitu ya? Iya. Cetek, cetek, cetek. Dan bukan kompor doang, kamar mandi. Otomatis kan kolong kosong, nggak ada air. Mandi, jur. Tapi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada, posisinya itu rumah udah kosong. Karena kan kakek saya dulu meninggal, terus nenek saya meninggal kosong. Karena nggak ada yang mau nempatin rumah itu. Setelah tukang bordil pindah, lama kosong nih bang, dengan bangunan yang lama. Karena tukang bordil kan nempatin masih bangunan lama juga, dibangun sama mamang saya yang bagus, ya kan. Nah, rencananya itu rumah buat usaha sendiri, tapi mamang saya udah kerja lagi ya kan. Akhirnya disewain sama tukang laundry yang baru-baru ini laundry, ya kan. Jadi yang kontrak situ udah 2 orang, bordil sama laundry. Yang bordil belum dibangun, yang laundry sudah dirapikan rumahnya. Akhirnya saya iseng-iseng nanya, belum lama saya nanya, lu nggak pernah tinggal di sini? Kalau nutup jam berapa? Jam 11 malam bang. Lah lu rumah lu di mana? Di Pademangan. Gak jauh, tidur aja sini. Bang, gue bukannya nggak mau kata dia. Gue udah seminggu tidur sini. 1 minggu gue diisengin. Mesin gue digeduk-geduk. Buk. Gue nggak bisa tidur bang. Berhentinya pas pengajian kata dia. Subuh pengajian. Ntar lagi bunyi buk. Karena kan mesin cuci itu bukan tembok, kayak gipsum jatuhnya. Buk. Mesin cuci yang koin, yang keluar udah kering gitu. Iya. Udah bang. Ada yang ketok-ketok gitu iya. Ya. Tikus kali saya bercanda gitu. Tikus kali, orang udah terang kok. Enggak bang, beneran. Kalau tikus mana? Kayak tonjokan orang bang. Buk. Dia bilang gitu. Akhirnya dia nggak mau nginep lagi orang itu. Baru saya ceritain. Lu tahu nggak yang lu buat tidur itu dulu kamar nenek gua. Oh yang bener bang? Iya. Cuman ya kalau di Islam kan diajarkan manusia meninggal itu nggak ada yang jadi hantu sebenarnya bang ya. Cuman memang mistis-mistis itu kita harus percaya bahwa mereka itu ada gitu ya kan. Dan kita jangan saling ganggu gitu aja saya sih prinsipnya.
Oh iya Bang, itu kan tadi kan kejadiannya di wilayah kontrakan Abang ya, sama rumah neneknya yang di wilayah, tapi satu wilayah itu Bang? Masih satu wilayah. Berarti wilayah situ udah termasuk angker ya Bang ya? Angker Bang. Di wilayah situ biar rame dengan orang, tapi angker. Di wilayah itu pernah ada kejadian aneh apa lagi sih Bang, selain kejadian yang di kontrakan Abang ini? Jadi dulu di gangan saya itu, ini masih ada almarhum nenek saya. Tukang gorengan kuntilanak. Kenapa saya bilang tukang gorengan kuntilanak? Kenapa bilang masyarakat warga situ bilang gorengan kuntilanak? Karena dia dagang itu jam 1 malam baru dagang, jam 2 malam baru dagang. Dagangnya itu benar di depan kuburan. Makanya dibilang gorengan kuntilanak, bukan berarti setan yang dagang, bukan. Singkat cerita, waktu itu saya sama teman saya nginep di rumah saya. Dan waktu itu acara Piala Dunia Bang, kalau nggak salah. Saya lagi asik nonton bola sama, bukan teman sih, saudara, masih sepupu, sebelah rumah. Tiba-tiba bunyi, benar. Saya suruh tanya, "Man, apaan tuh?" Lihat nih. Pas dilihat, tabrakan pleng. Tabrakan Bang. Jadi, mbak-mbak lagi beli gorengan ditabrak. Dar sama abang-abang. Meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Saya nyaksiin sendiri, ini udah darah semua. Dari mata, dari hidung, dari kuping, darah semua. Udah meninggal di tempat. Singkat cerita nih ya. Nah, saya lagi nongkrong sama teman-teman saya nih Bang. Biasa, saya waktu itu kejadiannya belum nikah, belum. Saya lagi nongkrong. Tiba-tiba tuh tukang gorengan datang saya ke rombongan saya. Dengan masang muka yang bener-bener takut. Tong, temenin abang tong. Apa? Ambilin gerobak abang depan kuburan. Iya kenapa? Lu tahu yang mbak waktu tempo hari tabrakan meninggal? Dia minta gorengannya, kata dia. Nyamperin abang gorengan? Iya, Bang, gorengan saya belum. Abang gorengannya ngomong gitu. Yang bener lu, masa gue bohong sih? Kata dia. Ayo temenin gue ngambil gerobak. Akhirnya kita temenin. Dan sampai sekarang nggak dagang tuh tukang gorengan. Udah gak lewat situ lagi mungkin atau gimana? Nggak dagang. Udah gak dagang? Nggak dagang, pindah ke kampung. Nah Bang, tadi kan almarhum neneknya pas meninggal itu orang tua Abang masih tinggal di situ ya Bang ya? Nah orang tua Abang pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis nggak sih Bang di rumah itu? Ibu saya. Ibunya? Sampai sekarang kalau mau sholat tahajud, ibu saya minta anterin bapak saya kalau minta ambil air wudhu. Kejadiannya itu ada orang nangis, terdengar jelas. Ada orang kayak banting-banting piring. Di terus rumah itu ya? Lagi masak bajunya ditarik. Ibu saya. Sampai sekarang pun kadang-kadang dia masih bisa merasakan. Masih ada gangguan-gangguan kecil gitu ya? Berarti semenjak almarhum nenek pas udah nggak ada baru kejadian-kejadian aneh yang di rumah itu bermunculan ya Bang ya? Ya udah nih, sekian cerita dari Bang Wawan di Kisah Tengah Malam. Terima kasih Bang Wawan udah mampir ke channel kita. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga seperti Bang Wawan, bisa langsung aja DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, gue Viko pamit undur diri dan Bang Wawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.